بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah walhamdu wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا من كل دور عمل. بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Pak Sugiarto Sesepuh, Bu Ainur, Ibu-ibu sekalian, Pak Reza, saudara sekalian, jamaah subuh yang berbahagia. Kalau orang Arab itu jarang mengatakan berangkat haji itu dalam bentuk selamat jalan para haji, atau istilahnya walimatus safar. Di sana jarang mengadakan acara-acara seperti itu. Mereka sering menyebut dengan istilah rihlatus sa'idah. Rihlatus sa'idah. Ya, rihlatus sa'idah artinya apa? Perjalanan yang sangat membahagiakan. Ada rihlatul maut, perjalanan menuju kematian. Sebab hidup ini kan perjalanan. Mati itu adalah makna kita berpindah tempat ke alam yang lain. Nah, orang-orang Arab selalu mengatakan rihlatus sa'idah, perjalanan yang sangat indah, memberikan makna kehidupan yang sangat luar biasa kalau dinikmati perjalanan haji itu. Saya lihat di sini ibu-ibu, bapak-bapak yang akan berangkat haji. Ada Bu Nur, ada Pak Sawa, Pak Sawa, Pak Jamal, Masya Allah, ya, ada Pak Jamal yang mau berangkat sekalian. Termasuk ibunya Bu Reza, ibunya Pak Reza, akan juga melaksanakan acara nanti walimatus safar. Kalau kita bicara haji, maka ada dua maknanya. Apa sih haji itu? Itu dulu kita pahami. Haji secara bahasa lughawi, haji secara fikih, hukum-hukum Islam. Ini dua. Kalau haji secara bahasa artinya al-muqasid. Haji itu al-muqasid, kemauan, kesungguhan, perjuangan, itu namanya haji secara bahasa, ya. Al-muqasid namanya. Al-muqasid itu artinya apa? Bergerak, semangat, bersengaja. Itu namanya haji secara bahasa. Jadi orang haji itu memang harus beriktikad, semangat, harus berusaha, harus punya iktikad, kemauan, semangat yang kuat. Itu secara bahasa. Secara fikih, dia bersengaja, semangat, bertekad untuk melaksanakan perjalanan haji menuju Mekkatul Mukarramah, melaksanakan ibadah haji sesuai dengan rukun sunnahnya haji. Secara fikih, bahasa tadi secara bahasa maknanya bersengaja, semangat, beriktikad. Secara fikih,
bergerak, bersemangat, berusaha, bertekad untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekkatul Mukarramah, melaksanakannya dengan syariat hukum-hukum secara rukun dan sunnahnya. Memang berangkat haji itu harus ada semangat, itikad, kemauan yang kuat. Bagaimana caranya orang haji itu melakukan keinginan, tekad yang kuat? Ya dia harus punya motivasi. Caranya bagaimana? Nabung, berusaha. Tidak bisa haji itu dia mengkhirat. Enggak, benar dia punya keinginan, punya etikat untuk melakukan haji. Caranya bagaimana? Macam-macam. Ada yang menyisihkan uangnya, ada yang menabung, ada yang berusaha, ada dapat rezeki, ya, jual rumah dapat berangkat haji, jual tanah. Orang Betawi itu kan gitu. Kalau mau berangkat haji jual tanah, gitu ya. Berangkat haji, pokoknya usaha. Gitu ya. Nah, itu biasanya orang Betawi begitu. Kalau mau berangkat haji jual tanah dulu. Nah, gitu. Semangat dia untuk haji. Nah, persoalannya sekarang adalah kalau sudah semangat haji begitu, lantas panggilannya apa? Allah sudah panggil. Jadi kalau ada yang bilang, saya nunggu panggilan, itu salah. Logika yang salah aja. Saya nunggu panggilan aja deh, nanti aja. Kalau saya mampu, kalau saya, enggak, itu salah. Itu logikanya salah. Panggilannya sudah dipanggil sama Allah. Lihat surat Al-Hajj ayat 27 yang saya baca tadi. Wa azzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Al-Hajj 27. Surat Haji 22 ayat 27. Wa azzin, azin itu azzan. Wa azzin fin nasi bil hajj. Azin itu azan. Ya Ibrahim, kata Allah, wa azin finnas, panggil manusia itu, dengarkan, undangkan. Nah gitu, itu azan. Makanya kalau dari azan, terdengar azan, datang. Itu panggilan Allah. Jangan begitu azan, ntar aja deh, nggak ada usaha, nggak ada kemauan, malas. Haji juga begitu. Wa'azin, wa'azan. Jangan enggak panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Datang. Cara apapun kita berusaha untuk datang ke masjid. Ya. Begitu kata Rasulullah. Ya, ada seorang yang buta diminta dispensasi supaya tidak ke masjid karena matanya buta. Ya Rasulullah, saya ini buta. Kalau saya jalan ke masjid, saya tergopoh-gopoh dan membawa tongkat, takut jatuh. Boleh nggak saya dapat dispensasi untuk tidak berjamaah? Kata Rasulullah, tadinya Rasulullah mengatakan, oke, boleh. Tapi setelah itu dipanggil lagi. Apakah azan terdengar oleh Bapak? Azan terdengar. Nah, kalau azan terdengar, datang ke masjid. Walaupun buta, susah, pakai tongkat, datang ke masjid. Jadi kalau lihat surat Al-Hajj ayat 27, wa'azin fin nasi bil hajj, panggil ya Ibrahim semua manusia, panggil. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Ya'tuka rijalan, mereka akan datang, jangan jalan kaki, naik kendaraan. Kulli dhamirin, seperti apa? Seperti onta yang kurus, datang semua. Ini kata Allah nih. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Akan datang di seluruh pelosok, di penjuru dunia, min kulli fajjin amik, seluruh pelosok akan datang. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, suara saya nggak nyampe nih. Bagaimana saya harus menyampaikan, memanggil semua makhluk dari seluruh penjuru ini?
Kata Allah, tugas Anda manggil. Ini kata Allah ya, tugas Anda manggil. Nanti mereka datang itu urusan saya. Mereka datang itu urusan saya. Ente, kira-kira begitu. Ente tugasnya manggil. Wa'azzin bin nas. Panggil tuh manusia. Mereka berangkat dari segala penjuru, itu urusan saya, kata Allah. Ternyata panggilan itu menembus ke seluruh dunia. Begitu dipanggil sama Ibrahim, menembus sampai ke seluruh dunia. Sampai ulama mengatakan anak bayi yang ada di dalam kandungan itu mendengar panggilan Nabi Ibrahim. Tuh, bayangkan tuh. Sampai anak bayi itu mendengar panggilan Nabi Ibrahim. Wa'azin bin nas. Jadi kalau masalah haji, anak-anak juga ngerti sekarang. Anak-anak balita itu kalau haji udah paham betul. Sejak kecil dia sudah paham itu haji, ngerti itu haji. Sampai menembus ke seluruh penjuru. Datang. Ya tukar jalan, dia akan datang dengan jalan kaki. Makanya ada orang pergi haji naik sepeda, betul kan? Ya, naik sepeda dia naik haji. Bagaimana logikanya naik sepeda? Itu urusan aku, kata Allah. Asal ente ada al-muqassid, ada kemauan, ada tekad, jalan aja. Nanti rezeki aku berikan. Begitu kira-kira. Masya Allah. Jadi kalau ada orang bilang, saya belum dipanggil, saya belum mampu, enggak. Semua kepanggil. Sudah dipanggil. Pak Marmadi sudah dipanggil. Pak Jamal sudah pasti mau berangkat. Semua nih teman-teman kita nih. Pak Sahdiar sudah dipanggil. Gitu. Semua sudah dipanggil. Tinggal bagaimana kita usaha, tikad kuat. Insya Allah nanti Allah yang berikan jalan keluarnya. Walaupun harus nunggu sekian tahun. Itu anak saya Hafid tuh, si Fauzan itu udah harus menunggu. Mereka tadi beberapa tahun yang lalu sudah daftar, harus nunggu 28 tahun. 28 tahun. Coba nunggu. Gimana Pak Reza tuh? Ada yang 30 tahun. Coba. Pak Jamal berapa nunggu? 8 tahun. 13 tahun. Coba. Bisa berangkat. Tiba-tiba waktu nunggu gitu meninggal dunia, nggak sempat. Anda sudah berusaha. Kata Allah, niat Anda sudah lakukan. Tekad Anda mau jalan. Dulu tekad saya waktu lihat orang haji, apa yang saya buat, yang saya lakukan. Begitu orang datang haji, saya peluk Pak, saya peluk, saya pegang, tolong doakan saya, tolong doakan saya. Itu usaha saya, gitu ya. Waktu saya masih SMA waktu itu, saya masih SMA, masih mahasiswa, bahkan begitu ada haji, saya semangat tuh. Ada undangan, saya semangat. Pulang haji saya semangat, saya peluk, saya pegang, saya bilang doa. Ini masih nempel nih malaikat, doain saya. Setiap orang pulang haji saya minta begitu, doain. Itu uang saya nggak punya, doa saya minta. Alhamdulillah tuh, tekad itu datang, kemauan ada, doa terus kita panjatkan, Allah berikan jalan. Caranya bagaimana? Allah yang tahu. Dulu tuh ada tuh istilahnya tuh. Haji atas biaya, haji Golkar, haji atas biaya Golkar. Ada dulu, ya istilahnya lah pokoknya caranya Allah memberikan cara tuh begitu banyak asal kita punya kemauan. Coba. Nah sekarang teruskan ya ayatnya ya, dalilnya ya. Yashhadu mana? Wa azin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhumirin ya'tina min kulli fajjin amr. Akan datang semua. Sekarang aja akan kumpul 6 juta, 7 juta, coba bayangin. Mungkin tambah lagi. Itu buktinya. Ayatnya benar kan? Itu kata Allah. Bayangkan kalau nanti semua orang naik haji. Bagaimana numpuknya itu Masjidil Haram. Dan itu tidak mustahil.
Sekarang aja sudah 6 juta, besok 7 juta. Wah, Masya Allah, saudara. Akan terjadi suatu perhelatan dunia yang paling dahsyat. Sampai pengamat-pengamat dari ini Pak Reza, pengamat-pengamat asing waktu dia di airport bandara itu kaget dia. Setiap di airport tuh landing 5 menit, take off 5 menit, begitu terus. Nggak ada di perhelatan dunia ini di mana satu perhelatan pelaksanaan kegiatan itu bisa pesawat hanya 5 menit landing, 5 menit take off. Kaget dia. Hebat betul ini. Itu pesawat yang pernah bandara di King Abdul Aziz itu ya, di Saudi itu. Itu yang namanya waktu haji itu seperti landing, take off, landing, take off. Dahsyat betul itu. Geleng-geleng kepala mereka, ya Allah, ini bukan main. Itulah hebatnya Islam itu ya. Belum mereka lihat kumpulnya jemaah Islam ataupun umat Islam di Mekah, mereka geleng-geleng kepala, wah ini suatu kekuatan yang dahsyat nih. Oh, mereka bergerak nanti berjuang bersama habis kita. Makanya kan terjadi sekarang proses bagaimana ketidaksenangan kepada Islam, benci kepada Islam, ya, memusuhi orang Islam, diadu umat Islam antara Syiah dengan Sunni, diadu domba, gitu kan. Iran difitnah, semuanya. Bagaimana supaya Islam itu pecah? Mereka takut Pak, lihat bagaimana hebatnya pada waktu haji. Ini main-main loh. Dari mulai 2 juta, 3 juta, 4 juta, naik terus. Wah, ini kalau terjadi suatu perkumpulan yang dahsyat dunia ini bisa dikuasai kembali oleh Islam. Nanti yang mereka takut. Apa istilahnya? Fobia Islam. Benci betul sama Islam. Kalau perlu, mereka sikat Islam. Jangan sampai ada. Mereka perangi itu orang Islam dengan mengadu domba dan segala macam. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadar itu. Nah, untuk apa Allah memanggil kita? Nah, Allah yang manggil nih. Jadi kalau Allah yang manggil, Pak Jamal, Allah manggil, ente mau saya panggil, mau. Ganti dulu bajunya. Tamu-tamu Allah itu harus ganti baju. Apa bajunya, Bu? Kan ihram. Lepaskan itu semua duniamu. Oh, gitu kira-kira ya. Ya. Ada lagi, jangan macam-macam lah dengan masalah dunia. Selesai sudah kau punya pakaian, baju, ikhram 3 helai, 4 helai atau 2 helai. Pakai itu. Kamu aku di sini. Panggil, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku punya panggilanmu. Ya sini, kata Allah. Jangan sampai labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya mau panggilanmu. Allah tolak, kita nggak terima oleh Allah. Oh, jangan sampai begitu. Ya. Tapi labbaik Allahumma labbaik, kata Allah, sini, datang, aku terima engkau, kata Allah. Nah, gitu. Lihat ayat selanjutnya, Al-Hajj 27-28. Untuk apa Allah memanggil kita sebagai tamunya? Ini pertanyaan sekarang. Untuk apa Allah memanggil kita sebagai tamunya? Atau untuk apa kita haji? Hanya untuk rukun Islam? Oh, enggak. Haji bukan sekedar untuk memenuhi kesempurnaan rukun Islam, tidak. Tapi dia punya makna yang dalam sekali dalam kehidupan manusia. Kalau kita diterima Allah, tamu Allah pakai ikhram, kalau kita meninggal pakai apa, Bu? Kalau kita meninggal pakai ikhram juga. 3 lembar. Namanya ikhram abadi. Ikhram selama-lamanya. Ketemu Allah nanti di yaumul qiyamah, yaumul hisab, pakai ihram. Jadi kalau begitu perjalanan haji itu menembus sampai yaumul qiyamah. Betul. Makanya nanti di Arafah, Pak Jamal ya, di Arafah itu primatur itu, apa itu satu bentuk bentuk Allah akan menunjukkan ini loh, yang namanya yaumul hisab. Ini loh gambarannya. Yang bisa kumpul di Arafah semua sama, gitu ya. Allah mereka mengharapkan doa Allah. Nah, kira-kira begitulah di padang mahsyar itu. Jadi Allah mengatakan kamu pakai ikhram itu bukan pada waktu haji, waktu mati pun nanti kamu pakai ikhram. Kenapa? Kamu akan ketemu saya. Kapan ketemu saya? Nanti di yaumul Arafah, yaumul qiyamah. Persis kayak begitu. Ya,
Ini gambaran saja ya supaya kita jelas. Oh, kalau begitu kita memang tamu Allah, baik dalam bentuk kita dalam tamu Allah sebagai waktu haji maupun tamu Allah pada waktu kita meninggal dunia. Karena pertanyaannya, untuk apa Allah manggil kita sebagai tamunya? Ini pertanyaan nih. Loh, kamu ngapain sih pergi-pergi ke situ? Capek segala macam. Untuk apa? Buangin duit segala macam. Kata Allah, liyashhadu manafi'ahum wazkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Liyashhadu manafi'ahum. Aku tunjukkan kepada kamu nih syiar-syiarku, kata Allah. Monumen, istilah salah, monumenku aku tunjukkan. Nih ada Ka'bah, nih ada Hajarul Aswad, nih ada Hijri Ismail, nih ada Maqam Ibrahim, nih ada Safa, nih ada Marwah. Coba, Inna Safa wal Marwah min sa'ilillah. Jadi semua itu Allah tunjukkan kekuasaan. Nih loh, Ka'bah, nih apa namanya Hajarul Aswad, nih apa namanya Hijri Ismail, nih Maqam Ibrahim, nih Safa, nih Marwah, nih Jumratul Aqabah, ini Arafah. Ya Allah, saudara, Allah tunjukkan. Yashhadu, oh ya saksi kan? Untuk apa? Nafi'ahum, untuk bermanfaat. Bisa dimanfaatkan nggak? Ngerti nggak kamu? Ka'bah itu apa? Nah itu tuh, orang haji harus ngerti itu. Ka'bah itu untuk apa? Kemudian Hajarul Aswad itu apa? Gitu. Hijri Ismail itu apa? Maqam Ibrahim itu apa? Itu liyashhadu manafi'ahum. Kamu harus paham itu. Itu Safa, Marwah. Untuk apa? Itu min sa'ilillah. Itu adalah syiar-syiar Allah yang harus dikembangkan, disiarkan, dimasyarakatkan, dimakmurkan, dihayati. Kira-kira begitulah. Banyak kalau orang haji, setelah dia pulang haji, dia ngerti itu. Oh, Ka'bah itu ini ya. Oh, Hajarul Aswad ini ya. Hajarul Aswad namanya mencium. Itu apa namanya mencium? Gitu. Saya kadang-kadang kemarin waktu saya umroh itu Ramadan sambil mencium sambil selfie, saya pakai HP, saya akhirnya HP-nya ambil askar. Ngapain pakai Hajarul Aswad pakai selfie? Coba terus tawaf. Bismillah, subhanallah, pakai selfie, pakai video. Wah, Astagfirullah. Coba ya. Apa itu? Memang itu zaman ya kondisinya. Tapi kalau ngerti apa itu Anda tawaf. Nah itu persoalannya, nggak paham. Padahal dunia ini tawaf. Nggak ada yang nggak tawaf. Bulan mengitari bumi, matahari mengitari bumi, semua tawaf, Pak. Darah kita nih tawaf nih, dari jantung sampai ke bawah, dia tawaf nih, karena ketaatannya kepada Allah. Oh, bayangkan tuh, semua taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Ya Allahu Akbar, subhanallah, ya alhamdulillah, wala ilaha illallah. Semua tawaf. Buat apa mencium? Kata Umar waktu itu di depan batu itu, "Hei batu," waktu tawaf itu, dia bilang, "Hei batu, ente itu innaka hajarun, Anda itu batu. La yanfa'un, enggak ada manfaatnya. Engkau batu. Kalau bukan Rasulullah menciummu, enggak bakal saya cium." Itu Umar tuh, tegas dia. Ngapain itu? Kalau saya menyembah kamu, syirik saya. Saya cium-cium buat apa? Tapi kata Rasulullah mencium kamu, saya cium. Berarti apa? Ada sesuatu manfaat kita mencium Hajarul Aswad. Apa maknanya? Sangat dalam sekali manfaatnya. Kita bahas nanti ya di kesempatan yang lain. Saya mau bahas satu aja. Pada waktu yang namanya Hijri Ismail. Itu aja yang saya bahas. Allah tunjukkan kekuasaannya, yashhadu manafi'ahum wa zkurullah smallah. Sebutkan nama Allah, kau melihat kekuasaanku, kau saksikan. Apa manfaatnya? Hijri Ismail. Hijri Ismail itu artinya, Bu, Pak, Hijri Ismail itu artinya pangkuan ibu. Karena Ismail itu dipangku sama ibunya pada waktu dia mengambil air. Makanya Hijri Ismail itu bagian dari Ka'bah.
Kita harus putar itu, nggak boleh masuk ke Hijr Ismail, nggak batal aja kalau tawafnya. Kita harus masuk terus ke luar Ka'bah, di luar Hijr Ismail, karena di bagian daripada Ka'bah. Bayangkan Hijr Ismail, pangkuan seorang ibu menjadi satu momen, satu momentum atau satu monumen yang sangat sakral. Gitu, monumen yang sangat sakral yang merupakan syair Allah, kekuasaan Allah. Bayangkan itu. Hijr Ismail itu pangkuan ibu masuk daripada monumen Allah, syiar-syiar Allah, min syairillah, yang menjadi sesuatu yang dahsyat yang kita lakukan dalam tawaf. Kenapa Hijr Ismail itu menjadi satu kekuatan, satu syiar Allah? Kenapa? Hijr Ismail itu adalah menampakkan seorang ibu yang mencintai anaknya, ditinggalkan oleh suaminya di tempat yang tidak ada tempat kehidupan, ya, di samping Masjidil Haram. Dia berusaha sendiri, berjuang sendiri, mencari usaha sendiri, taat sendiri. Dia lari ke Bukit Safa, Bukit Marwah, atau min syairillah, dari Safa ke Marwah. Dia berusaha mencari dengan segala daya. Tiba-tiba begitu usaha sampai mati-matian taat pada Allah, timbul air. Begitu air timbul, begitu dia bahagia karena anaknya sedang haus dan sendiri sedang haus. Air itu tidak pernah habis, namanya Zam-Zam. Jadi ketaatan, kebaikan, kepatuhan itu melahirkan satu nilai yang sangat baik. Itulah Zam-Zam. Begitu Zam-Zam mendapat, baru ada kehidupan. Tadinya nggak ada, gersang, ada kehidupan. Mulai orang lihat, ada burung terbang, oh berarti ini ada air nih. Datang tuh kabilah-kabilah, pertama dari kabilah Jurhum, datang, waduh, betul ada air. Mereka minta, kata Hajar, silakan ambil, tapi jangan dimiliki ya, ambillah, pakailah. Nggak pelit dia, pemurah, diberikan, silakan ambil air, gitu. Coba, ini sumber dari Allah, ya gitu kan. Kita kan kalau begitu kan, sumber kita, alam kita kan banyak kan, ada emas, ada minyak, ambil untuk rakyat, jangan dimakan, nggak berkah ente. Ini alam kita dikorupsi semua, disikat semua. Coba tuh lihat air Zam-Zam, diminta oleh salah satu kabilah dikasih. Bahkan ada orang, saya minta ya, saya tukar dengan makanan. Coba, ada satu kabilah datang ke situ minta air, nih ya saya tukar ya dengan makanan. Ambil, silakan. Terus terjadi proses kehidupan. Karena ada air, hidup terus dalam kehidupan manusia. Dan tidak pernah itu namanya Siti Hajar itu monopoli. Karena dia mendapatkan air, dia monopoli. Enggak, dia bagi, dia berikan, dia taat, dia tolong orang, semua dengan air. Air Zam-Zam sampai sekarang tidak pernah habis-habisnya karena kebaikan. Makanya negeri kita ini kalau mau berkah kayak Zam-Zam itu, dibagilah air-air alam-alam ini yang diberikan oleh Allah. Apalagi tambang emas, tambang nikel, apalagi tambang lainnya. Jangan dimiliki, untuk rakyat, bagi, mau berkah nggak? Kalau seandainya tambang-tambang itu seperti air Zam-Zam itu akan terus mengalir, Pak, berkah. Rakyat kita nggak miskin, bayangin gaji kita dapat lebih besar, hidup lebih makmur. Tapi karena tambang itu dikuasai, dikorupsi, dan mereka menghabiskan semuanya, dibagi-bagi, rakyat nggak apa-apa, nggak dapat apa-apa. Nah disinilah kenyataannya. Mereka berkah. Nggak seperti air Zam-Zam itu berkah dibagi. Jadi artinya apa? Jadi artinya kalau mau haji, pulang haji, jadilah orang yang baik, kayak Siti Hajar, pemurah, taat, patuh, sering ke masjid. Itu masjid ada air, kasih air itu masjid. Coba lihat, berkah. Coba berikan kebaikan kepada masjid. Begitulah dilakukan oleh Hajar. Masya Allah. Makanya al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur nggak ada lagi bahasanya kecuali surga. Jadi orang yang haji mabrur adalah orang yang membuat kebaikan. Mabrur artinya kebaikan.
yang membuat kebaikan itu adalah mabrur, maka dia menjadi haji mabrur, dia berbuat kebaikan. Kalau ada orang haji datang ke masjid enggak lagi, pelit semakin dahsyat, ya enggak mau lagi menolong orang, nah, itu hajinya bukan haji mabrur, itu haji mardud. Iya, pelitnya bukan pulang haji, makin pelit, makin nggak mau ngaji, nggak pernah datang, nggak pernah berbagi. Wah, itu hajinya dia masih bawa setan, itu belum melontar dia, belum jumratul uqabah dia, setannya masih ikut dia, gitu ya. Hati-hati loh, ya. Nanti jamaah haji itu waktu melontar melontar Bismillah, Allahu Akbar, begitu dilempar setan lu, kata setan, nanti dulu sama-sama setan jangan saling mengganggu, gitu, jangan saling melontar, gitu ya. Setan, Allahu Akbar, setan lu. Ada tuh dari Afrika, ya, orang yang gemuk besar, dia lempar topinya, dia lempar sendalnya, dia lempar, wow, auzubillah, bismillah, Allahu Akbar. Padahal enggak begitu. Lontarlah setan itu dengan keikhlasan, dengan kebaikan. Makanya kalau ada orang haji masih dirinya paling hebat, masih dirinya paling benar, masih dirinya paling sombong, berarti dia masih bawa setan itu. Ya, setannya masih nempel, belum dilempar ke jumratul aqabah. Stop dan ulang. Nah, terakhir, saudara sekalian, saya mau kasih tahu Ibu cerita yang menarik, ya, terakhir ya. Belum suluk ya? Belum ya? Belum. Kayaknya haus nih saya. Minum dulu air zam-zam. Ada orang yang tidak haji tapi mabrur. Ini ceritanya, haji, tapi dia mabrur. Dia tidak haji, nggak berangkat haji, tapi dia mabrur. Artinya apa? Dapat pahala mabrur. Orang haji kan mau mabrur kan? Orang haji kan mau dapat pahala mabrur kan? Karena surga bahasanya. Al-haji mabrur, laisa lahu jazaa'un ila jannah. Langsung surga. Enti haji mabrur, surga, kata Allah. Katanya kata Rasulullah. Ada orang yang tidak haji, tapi mabrur. Apa itu? Nah, ini ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Zam-zam. Ada seorang ulama sufi terkenal di Irak, namanya Al-Imam Ibnul Mubarak. Saya ulangi ya, Al-Imam Ibnul Mubarak. Seorang sufi, seorang kaya dari Irak. Ya, ini Pak Reza pernah ke Irak ya? Dari Irak dia berangkat haji. Orang kaya, sufi. Orang sufi itu orang yang taat pada Allah, dekat sama Allah, wali Allah. Namanya Syekh Imam Ibnu Mubarak. Imam Ibnu Mubarak. Sampai di Mekah, ikut dengan rombongan haji tahun ini, berangkat. Waktu itu yang berangkat haji sekitar 600.000 orang. 600.000 orang, termasuk dia. Berangkat dia, bawa di masjid. Saking capeknya dia tertidur. Selesai itu dia tertidur. Terus dia mimpi. Nah, kalau kekasih Allah itu pasti ada isyarat yang dekat dengan dia. Apa mimpinya? Malaikat sedang berdialog. Kata malaikat, ada 2 orang. Satu yang mengatakan, kira-kira yang terdaftar mau haji tahun ini di Mekah berapa? Kata malaikat, kan didaftar Bu, karena tamu Allah ini, ya, ada registrasinya Pak Parmadi, ada registrasi Pak, ya. Dia kalau nanti mau motong-motong kambing harus ada registrasinya Pak, supaya jelas itu orangnya. Tanya daftar, wah, daftarnya 600.000 jamaah. Oh. Malaikat satu lagi bilang, kalau 600.000, siapakah yang paling baik ibadahnya pada tahun ini haji? Gitu. Ini dialog nih. Seorang sufi mendengar dialog para malaikat. Ada satu orang, kata malaikat itu, istimewa nih orang, nggak haji tapi dia mabrur. Kata malaikat, gimana ceritanya? Nggak haji tapi dia mabrur. Iya, ini kelebihannya.
Karena dia nggak haji, mabrur. Bahkan jamaah yang 600 itu ibadahnya diterima, haji diterima karena dia. Wow, bayangin, 600.000 itu diterima karena dia. Padahal dia nggak haji. Bayangkan tuh, satu orang ini istimewa banget, nggak haji mabrur, tapi 600 orang yang haji itu semua diterima oleh Allah karena dia. Dia nggak haji. Kata malaikat, ya Allah, siapa itu? Kalau dalam catatan saya ini, register saya ini, kata malaikat itu namanya Ali bin Muwafaq. Ali bin Muwafaq. Dilihat registrasinya. Tapi nggak pakai nimtek. Iya, nggak ada tuh. Kalau haji kan pakai nimtek kan. Ini nggak register. Oh, namanya Ali bin Muwafaq. Siapa Ali bin Muwafaq? Kata malaikat, dia seorang tukang sol di Damaskus. Damaskus itu di Syria. Kaget itu Syekh Imam Ibn Mubarak. Insya Allah, luar biasa. Nggak haji dapat mabrur dan merupakan tolak ukur, tombak semua haji diterima karena dia. Apa amalannya? Dia cepat-cepat selesaikan hajinya, pulang, tawaf wada, pulang. Dia langsung ke Damaskus. Mau dia orang kaya, pergi dia cari yang namanya Ali bin Muwafaq. Tanya. Alhasil ketemu. Tuh dia, kata orang. Namanya Ali bin Muwafaq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betulkah Anda Ali bin Muwafaq? Iya. Bapak siapa? Saya adalah Ibnu Mubarak. Begitu dengar Ibnu Mubarak, kaget nih orang. Wih, ini muallim ini, Syekh. Dia merasa malu, tunduk. Oh iya, assalamualaikum Pak Kiai, assalamualaikum Tuan. Yang Tuan Ustaz, Syekh, ada apa Ustaz? Saya mau tanya, katanya. Tanya apa? Anda itu dalam mimpi saya itu mendapatkan haji yang mabrur. Kaget ini si yang namanya Ali Muwafaq. Loh, bagaimana saya mau haji? Saya nggak berangkat haji. Betul, ini malaikat yang mengatakan itu pada saya. Nah, karena dia orang imam yang disegani, dia percaya. Saya mau tanya sekarang, apa amalan Bapak? Wahai Ibnu Mubarak, wahai Ali Muwafaq, apa amalan Anda sampai Anda nggak haji tapi mabrur? Masya Allah, kaget dia. Baik Kiai, saya ceritakan. Saya 40 tahun nunggu haji. Al-Muqashid berusaha, bertekad 40 tahun. Dengan apa? Mengumpulkan setiap 1 dirham sol saya tabung. 40 tahun. Setiap sol saya tabung. Saya 1 dirham. Ada yang sol 1 dirham. Saya tabung selama 40 tahun. Terkumpullah 350 dirham berangkat haji. Saya sudah siap. Nah, gitu kalau berangkat haji. Jadi jangan nunggu-nunggu. Ya, Pak Parmadi jangan nunggu-nunggu panggilan. Enggak dipanggil, ini udah dipanggil, tinggal berangkat aja nanti insyaallah. Ya. Nah, waktu mau berangkat itu, istri saya sedang ngidam. Tetangga saya sedang masak itu lezat, aromanya itu sampai ke hidung istri saya. Istri saya ngidam, Pak, tolong dong, saya pengen banget tuh, kayaknya enak banget tuh makanan di tetangga itu. Langsung si siapa namanya Ali Muwafaq ini datang ke sebelah rumah tangganya, tetangga sebelah. Kalau sama macam saya dengan Bu Eli lah, kan tetangga tuh, datang saya ke Bu Eli, ini si saya ngidam nih, ente masak apa sih? Dia pengen nyicipi aja. Apa kata Bu Eli tetangga itu? Pak Muhafiq, itu haram Anda makan. Loh, kok haram? Ini ayam bangke yang saya masak. Ayam bangke yang sudah mati 3 hari, mati kemarin. Saya masak, karena saya nggak makan 3 hari. Anak-anak saya nggak makan 3 hari. Saya masak nih. Ayam mati kemarin. Saya masak. Yo Allah, nangis tuh si Ali Muwafaq itu.
Ya Tuhan, tetangga saya kelaparan, saya nggak tahu. Ya pulang dia ke rumah, cerita sama istrinya, nih 350 dirham dia bawa tuh, yang mau naik haji dia bawa, dia berikan sama ibu itu. Ibu, 350 dirham saya nggak berangkat haji, tapi saya berikan kepada ibu, pakailah uang ini untuk kesehatan ibu, anak ibu selama ibu ada di sini. Wah, astagfirullah. Geleng-geleng kepala itu Syekh Ibnu Mubarak. Masya Allah, ini orang katanya pantas kalau Allah berikan dia mabur hajinya. Gitu hebatnya dia. Gak haji dia, tapi dia membuat kebaikan yang begitu dahsyatnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Kalau yang belum haji jangan takut, berbuat baiklah, sama pahalanya dengan haji. Iya, itu kesimpulannya. Jadi ada orang haji tapi mabrur, artinya apa? Pahalanya dapat karena dia berbuat kebaikan. Dia nggak haji tapi ke masjidnya rajin. Dia nggak haji tapi sedekahnya rajin. Dia nggak haji tapi dia suka melakukan wirid. Dia nggak haji, dia selalu berbuat kebaikan. Pahala mabrur dia dapat walaupun dia nggak haji. Dan sebaliknya, dia pulang haji ke masjid nggak pernah lagi. Dia sudah haji, sedekah nggak jalan lagi. Dia sudah haji, sibuk lagi. Wah, dia haji, tapi dia tidak diterima Allah hajinya. Nggak mabrur dia, mardut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.